Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, saya mohon untuk semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Ya, kita mulai kuliah untuk sore hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf, eh, ini keadaan mendesak. Saya berada di hotel ini, berada di hotel apa ini? Hotel Midtown di Kota Samarinda, karena harus bicara di seminar internasional di sini. Ada seminar internasional MCP 2021 ya. Jadi saya masih di sini. Kalau nggak kuliah ini nanti tertunda, malah eh, banyak sulit untuk menggantinya ya. Baik, saya lanjutkan dengan kuliah biologi molekuler dan seluler ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana replikasi DNA ya. Jadi dalam dogma sentral kita kenal tiga: replikasi, transkripsi, dan satunya lagi adalah translasi ya. Hari ini akan kita bahas dua: transkripsi sekaligus translasi ya. Dua hal ini. Nah, sebetulnya yang disebut sebagai biosintesis protein itu adalah yang transkripsi dan translasi. Loh, yang replikasi DNA, Bro? Bukan, dia bukan termasuk dalam biosintesis protein, ya. Replikasi itu adalah untuk perbanyakan DNA, ya, untuk memperbanyak DNA itu sehingga selnya bertambah banyak. Kalau ini adalah suatu biosintesis protein. Kenapa sih, Prof, kok saya diajari biosintesis protein? Ya, jadi obat-obat yang kamu kembangkan itu sangat terkait dengan biosintesis protein ini. Ya, jadi nanti obatmu itu apakah bisa memberikan efek atau tidak bisa memberikan efek, kita lihat sintesis proteinnya. Bagaimana sintesis proteinnya? Apakah dia berhasil meningkatkan sintesis protein atau menekan suatu sintesis protein? Nah, inilah fungsi obat. Jadi fungsi obat di sini adalah mengaktifkan atau menekan suatu sintesis protein tertentu, ya. Protein itu bisa berupa enzim, bisa berupa sitokain, bisa berupa suatu sinyal molekul, signaling molekul. Mungkin kamu sudah diajarkan oleh Prof Jun, oleh pendahulu yang terdahulu, bahwa ada signaling molekul yang berupa protein itu yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu efek tertentu. Ya, jadi begitu. Jadi efek itu disebabkan karena terjadinya ekspresi atau dihasilkannya biosintesis protein tertentu. Ya, contoh sederhana ya. Kamu misalnya ada yang minum kopi ya. Prof, saya minum kopi nggak bisa tidur. Nah, ya. Yang satunya, Prof, saya minum kopi tapi bisa tidur. Nggak ada masalah, Prof. Ya, ya, jadi itulah biosintesis protein. Yang satu menghasilkan protein tertentu, yang satu tidak menghasilkan protein tertentu, ya. Sehingga yang satu jantungnya berdebar-debar, yang satu santai-santai saja, ya. Nah, inilah. Jadi obat yang kamu berikan juga sama dengan itu, ya. Kalau dia bisa memberikan suatu efek tertentu, menghasilkan suatu biosintesis protein tertentu pada tubuhnya, maka dia akan bisa memberikan efek ya. Jadi paradigma obat, nah sekarang ini paradigma obat itu apa? Ya, dulu kalau saya diajari oleh guru ya, saya juga punya guru, tidak hanya kamu yang punya guru ya. Saya juga punya guru. Guru saya dulu mengatakan bahwa obat itu adalah racun. Ya, ada benarnya, ya ada kurang tepatnya ya. Jadi racun benar kalau dia itu melebihi suatu dosis toksik tertentu ya. Kalau tidak mau lebih dari dosis toksik tertentu, maka dia akan menjadi obat ya. Kalau tidak bisa melewati apa yang namanya minimum effective concentration, maka dia tidak memberikan efek ya. Jadi kenapa
suatu senyawa itu tidak memberikan efek karena satu, dia memang tidak punya efeknya itu. Kedua, dia konsentrasinya di bawah minimum effective concentration, ya. Jadi nggak ngefek, Prof. Saya kalau minum kopi 2 gelas, Prof, itu nggak bisa tidur, Prof. Kalau 1 gelas masih bisa tidur, Prof. Nah, ya, dia tergantung pada dosis, ya. Begitu dosis kamu naikkan, maka efeknya muncul. Tetapi dosis di bawah um, minimum effective concentration, maka uh, tidak bisa menghasilkan efek, ya. Tidak bisa menghasilkan efek. Nah, minimum effective concentration ini setiap orang berbeda, ya. Ya, setiap orang berbeda. Kenapa, Prof? Satu, berat badannya berbeda. Ya, dua, responnya berbeda. Tiga, metabolismenya berbeda. Ya, maka itulah setiap obat itu ditanggapi oleh tubuh berbeda-beda. Gitu ya. Nah, paham? Bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi ini kita lihat gambar di sini nih ya. Gambar di sini ini dalam nukleus, dalam inti sel. Ya, dalam inti sel ini DNA ini mentranskripsi artinya dia membuat RNA. DNA ini membuat RNA. Jadilah RNA yang ini. Loh, kok belang belonteng begini, Prof? Ada merah, ada hijau begini. Ya, yang merah itu saya gambarkan sebagai yang namanya ekson. Sedang yang hijau ini saya gambarkan sebagai intron. Jadi kalau begitu RNA yang dihasilkan oleh DNA itu selang-seling antara ekson, intron, ekson, intron, ekson, intron. Loh, nggak bisa, Prof. Intron, intron, ekson. Nggak bisa, ya. Mesti selang-seling. Ekson, intron, ekson, intron, ekson, intron. Nah, intron ini terus kemudian mengalami yang namanya splicing. Splicing itu penghilangan intron. Ya. Splicing ini nggak ada di sini, nanti kamu catat aja ya, kamu tambahin catatan ya. Ya, jadi kamu, oh, post splicing ini ya. Splicing itu penghilangan intron. Jadi intronnya itu dibuang. Jadilah tinggal ekson-ekson saja. Kalau tinggal ekson-ekson saja, namanya tidak hanya RNA, tapi sudah mRNA. Ya, tahu bedanya RNA dengan mRNA? Kalau kamu ditanya apa bedanya RNA dan mRNA? Kalau RNA itu masih ada intronnya. Ekson, intron. Itu RNA. Tapi kalau hanya ekson saja, gandeng ekson 1, gandeng ekson 2, gandeng ekson 3, namanya adalah mRNA atau messenger RNA. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Bedanya apa sih bedanya RNA dan mRNA? mRNA itu tidak punya intron. Kalau RNA punya ekson, punya intron lengkap ya. Kalau mRNA itu hanya punya ekson saja. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, mRNA itu harus dibaca. mRNA ini harus dibaca. Dibacanya bukan di dalam inti sel, tidak. Dibacanya di luar inti sel, di dalam sitoplasma namanya. Jadi antara di dalam sel tetapi di luar inti sel namanya sitoplasma. Nah, mRNA itu harus dibaca di sitoplasma, padahal dibuatnya di dalam inti sel. Maka mRNA tersebut harus keluar dari nukleus, harus keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, sebelum keluar keluar dari inti sel, maka dilengkapi dulu ya. Jadi mRNA itu diberi topi ya. Ya,
diberi topi atau apa namanya cap, ya, diberi cap, ya, kemudian diberi ekor. Untuk apa, Prof? Untuk melindungi mRNA agar tidak rusak. Maka ujung-ujung mRNA ini diberi topi dan diberi ekor. Ya, ditambahi ya. Nah, barulah mRNA ini boleh keluar dari inti sel. Karena kalau tidak diberi ekor, tidak diberi topi, maka mRNA ini akan rusak. Ya. Setelah itu mRNA ini keluar dalam sitoplasma, maka terjadilah apa yang disebut sebagai translasi. Ya. mRNA itu akan menghasilkan protein. Di mana, Prof, menghasilkan protein itu? Menghasilkan protein di suatu tempat yang namanya ribosum. Ya, tempatnya ribosum. Nah, di situ terdapat ribosum ini juga disebut sebagai rRNA, ribosomal RNA. Ya, gitu ya. Akhirnya terjadilah protein. Protein itu melipat-lipat, ya, terjadilah folding. Nah, protein yang sudah terlipat inilah protein yang bisa memberikan efek, ya. Protein yang sudah terlipat dengan baik, ya, dengan benar, maka protein itu akan bisa memberikan efek, ya. Oke, lanjut. Nah, RNA itu ada 3 jenis. mRNA sudah saya jelaskan tadi, ya. Bedanya RNA dan mRNA. mRNA itu isinya hanya ekson tok, ekson saja. Sedangkan RNA isinya ekson dan intron, ya, gitu ya. Setelah mengalami splicing, maka RNA itu menjadi mRNA. Kemudian rRNA, ribosomal RNA. Ribosomal RNA adalah tempat RNA tersebut menghasilkan protein atau penggabungan asam amino. Ya. Protein itu apa, Prof? Asam amino kalau digabung, asam amino A ditambah dengan asam amino B, ditambah dengan asam amino C, ditambah dengan asam amino D, jadilah namanya protein, ya. Jadi kalau begitu protein itu gabungan dari asam amino, benar, ya. Jadi asam amino dan asam amino itu kalau bergandengan, maka namanya protein. Dan protein inilah yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Proses di dalam kehidupan kita diatur oleh protein. Jadi bukan gula, bukan lemak. Yang mengatur kehidupanmu adalah protein. Ya, kamu senang, kamu sedih, kamu marah, kamu terkejut, ya, kamu khawatir, deg-degan, ya. Saya khawatir, Prof, deg-degan. Ya. Yang ngatur itu adalah protein. Nggak pernah gula mengatur, tidak pernah. Oh, lemak, Prof, yang mengatur, tidak pernah. Ya. Yang mengatur adalah protein semuanya. Ya, gitu ya. Nah, maka protein itu bisa berupa enzim, bisa berupa sitokain, bisa berupa faktor, ya, bisa nuklear faktor, bisa dan sebagainya. Ya, nah itu untuk mengatur kehidupan kita. Kemudian yang terakhir tRNA. Ada yang tahu tRNA fungsinya apa? tRNA. Coba saya mau tanya ke Fitri Hidayatul. Nah, tRNA itu yang kamu kenal saat ini apa itu, Fitri? tRNA. Molekul-molekul kecil RNA Yang yang berperan penting dalam sistem sintesis protein. tugasnya apa tRNA?
translasi, untuk proses translasi. Jadi transfer tRNA itu singkatan dari transfer RNA. Apa yang ditransfer? Asam amino. Maka tRNA ini punya dua tangan cirinya. Ya, punya dua tangan. Satu tangan mengikat asam amino, satu tangan mengikat antikodon. Anti loh ya. tRNA yang satu mengikat asam amino, satu tangannya mengikat antikodon. Loh lah, kodonnya di mana, Bro? Kodonnya itu ada di mRNA. Jadi kalau mRNA punya kodon, maka tRNA punya antikodon. Jelas ya? Jadi kodonnya ada pada mRNA, antikodonnya ada pada tRNA. Di samping itu tRNA membawa juga asam amino yang diperintahkan oleh mRNA. mRNA memerintahkan apa asam amino yang dibawa? Maka itulah yang akan dibawa oleh transfer RNA menuju pada ribosom. Ya. Ribosom tempat sintesis terjadinya sintesis protein. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana proses transkripsi DNA ke RNA? Pertama, RNA polimerase mengurai DNA secara transien. Transien itu sekejap. Ya, transien itu sekejap. Artinya kalau ditinggal oleh RNA polimerase, DNA-nya nutup lagi. Ya. Kalau pada DNA apa ya yang membuka DNA apa ya? Pada proses sintesis DNA itu apa enzim yang digunakan untuk membuka DNA? Ada dua enzim. Masih ingat? Kuliah saya yang kemarin namanya enzim yang pertama enzim helikase. Ya. Yang kedua namanya enzim apa? Enzim helikase. Kok sih? Ya. Yang pertama adalah enzim helikase, yang kedua adalah enzim namanya enzim SSBP. Masih ingat ya kemarin ya, pada waktu penjelasan saya tentang DNA, ada dua enzim yang membuka DNA, enzim helikase dan SSBP. Untuk sintesis RNA, maka yang enzim yang digunakan membuka DNA adalah RNA polimerase. Jadi RNA polimerase ini selain digunakan untuk membuka rantai DNA, digunakan juga untuk mensintesis RNA. Jadi tugas RNA polimerase ada dua. Satu, membuka untai DNA. Yang kedua adalah mensintesis RNA. Kalau pada DNA, yang membuka adalah helikase dan SSBP, yang mensintesis adalah DNA polimerase. Jelas ya? Nah, kemudian transkripsi DNA ke RNA hanya satu strand DNA saja yang ditranskrip. Jadi DNA itu kan ada dua, double strand. Maka yang ditranskrip itu hanya satu. Nah, yang satunya, Prof, ya nggak ditranskrip, ya. Yang ditranskrip kita namakan coding strand. Yang tidak ditranskrip kita sebut non-coding strand. Jelas? Jelas apa itu coding strand dan non-coding strand? Yang ditranskrip itu namanya coding strand.
Yang tidak ditranskrip namanya non-coding strand. Jelas ya? Oke, lanjut. mRNA disintesis dari DNA template strand yang antisense. Antisense itu artinya arah pembacaannya berlawanan dengan arah membukanya DNA. Kalau searah namanya strand yang sen, kalau berlawanan arah maka kita namakan antisen. Arah membaca selalu dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Coba saya contoh. Ya, ini ya. Kalau arah membukanya ke kanan, seperti ini, arah membuka DNA-nya ke kanan, manakah yang sen dan manakah yang anti-sen? Yang atas itu anti-sen apa sen? Yang bawah itu apakah anti-sen atau sen? Coba diidentifikasi. Mana yang sen dan mana yang anti-sen? Saya mau tanya ke Muhammad Nur Fajar. Ismo. Yo. Yang atas itu sen atau anti-sen? Yang atas itu antisen. Yang bawah? Sen. Ya. Coba saya tanya. Putri Sevia. Putri, apakah kamu setuju dengan itu tadi? Jawaban temanmu tadi? Putri Sevia. Ya. Apakah kamu setuju dengan apa yang disebut sebagai sen dan anti-sen oleh Muhammad Nur Fajar? Gimana Putri? Nah, Putri. Mana Putri? Putri. Gimana kamu? Si Putri. Mohon maaf, Prof. Kelempar keluar. Wow, makanya di Putri kira. Iya. Saya tanya ini aja. Regina Kurotul Aini Salwa. Iya, Regina. Yang atas ini apa? Sen ataukah anti-sen? anti-sense. Kenapa? Anti-sense. Kenapa? Anti-sen itu adalah arah pembacaannya berlawanan dengan arah membukanya DNA. Sedangkan sen itu arah membacanya searah. Jadi yang atas apa ini? Yang atas apa ini? Anti-sense. Yang atas anti-sen. Anti-sense. Sedangkan yang bawah? Sense. Dan coba kita lihat ya. Coba arah membacanya. Arah membaca itu selalu dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Ya. Ya ini. Yang atas arah membacanya bagaimana dengan arah membukanya DNA? Berlawanan. Maka yang atas ini adalah yang anti-sen. Sedangkan yang bawah arah membacanya searah dengan membukanya DNA, maka kita sebut sen. Manakah yang ditranskrip? Yang atas atau yang bawah? Yang ditranskrip adalah yang atas, yang anti-sen. Yang disebut coding strand adalah yang atas. Sedangkan non-coding strand adalah
yang bawah. Jelas ini? Jelas ya? Kenapa? Non-coding itu adalah yang send, sedangkan yang anti-send kita sebut sebagai coding strand. Coding strand artinya yang dibaca. Ya. Nanti yang non-coding berarti tidak dibaca, yang bawah itu tidak dibaca karena send, ya. Yang dibaca adalah yang anti-send. Ya. Kembali ke sana tadi. Ya. Strand anti-send adalah strand yang arah pembacaannya berlawanan dengan arah membukanya DNA. Itu tadi ya. Kemudian transkripsi RNA adalah proses konservatif. Sedangkan di proses replikasi DNA adalah proses semi konservatif. Konservatif itu apa? Konservatif itu artinya induk dengan anaknya tidak sama. Loh, kok bisa, Prof? Induknya itu double strand. Induknya kan DNA toh. Anaknya RNA. Induknya double strand, anaknya single strand. Maka nggak sama. Maka ini yang disebut sebagai proses konservatif. Kamu dengan ibumu itu adalah proses konservatif. Anaknya tidak sama dengan ibunya. Maka itu adalah proses konservatif. Kalau anaknya sama dengan ibunya, maka namanya semi konservatif. Ya, DNA itu semi konservatif ya. Tapi kalau RNA konservatif. Jelas ya ini ya. Oke. Lanjut. Kalau ada yang belum angkat tangan ya. Jadi itu ada apa namanya? Sign ya, angkat tangan begini ya. Nanti akan saya beri waktu ya untuk bertanya. Nah, di samping itu, kalau pada DNA itu kita kenal adanya adenin, maka RNA tidak mengenal adenin. Kalau di apa namanya di DNA itu kita kenal timin, maka pada RNA tidak mengenal timin. Yang ada adalah urasil. Timinnya diganti dengan urasil. Maka adenin tidak berikatan dengan timin, tapi adenin akan berikatan dengan urasil. Ya, timin nggak ada loh ya di RNA ya. Nggak ada, jangan ngomong timin lagi di RNA ya. Timin itu hanya ada pada DNA. Pada RNA tidak mengenal timin. Kemudian sitosin dan guanin, tetap kalau sitosin dan guanin. Hanya yang diganti adalah timin diganti dengan urasil. Maka adenin pada template akan membentuk ikatan dengan urasil. Ya. Oke. Urutan pembentukannya dari 5 aksen menuju ke 3 aksen, yaitu pada leading strand. Jadi RNA itu selalu disintesis pada leading strand. Oleh karena itu kalau kamu ada pertanyaan ya, misalnya ya di ujian ada pertanyaan, mengapa pada RNA tidak dikenal fragmen Okazaki? Gimana jawabanmu? Mengapa pada RNA tidak dikenal fragmen Okazaki? Karena RNA selalu disintesis pada leading strand. Sedangkan fragmen Okazaki disintesis pada lagging strand. Jelas ini? Jelas ya? RNA itu tidak disintesis pada lagging strand, tapi disintesis pada leading strand. Oleh karena itu, pada RNA tidak dikenal adanya fragmen Okazaki. Ya. Transkripsi dimulai dari pembentukan kompleks yang stabil antara RNA polimerase dengan kontrol sekuen yang disebut
promoter. Jadi sebelum suatu gen itu terekspresi, di depan suatu gen itu yang ada yang namanya promoter. Promoter ini tidak terekspresi, tidak menghasilkan protein, tidak. Tetapi dia yang mengatur kapan terjadinya ekspresi dan kapan tidak terjadi ekspresi promoter ini. Jadi promoter ibaratnya adalah manajemennya. Sedangkan struktural gen itu adalah pabriknya, produksi proteinnya. Ya, misalnya kamu ingin, Prof, saya tak ingin mengundang Bunga Citra Lestari misalnya, untuk nyanyi di farmasi misalnya, BCL. Apakah kamu mau, saya harus menghubungi Bunga Citra Lestari? Nggak perlu. Ya, yang kamu hubungi itu adalah promoternya. Ya, nanti promotornya yang menyuruh Bunga Citra Lestari datang ke Fakultas Farmasi. Ya, jadi BCL itu hanya menyanyi saja. Kapan menyanyi, kapan tidak menyanyi, ya. Itu hanya tugasnya BCL itu hanya begitu saja. Nah, sedangkan promotornya yang mengatur kapan BCL itu pergi ke Surabaya, kapan pergi ke Manado, kapan pergi ke Denpasar dan sebagainya. Itu yang mengatur adalah promoternya. Sama dengan ini, yang mengatur apakah suatu gen itu terekspresi atau tidak, itu adalah promoternya. Jelas? Jelas ya? Nah, oke. Sintesis mRNA dikatalisis oleh RNA polimerase. Ya, kalau DNA polimerase. Kalau RNA polimerase. RNA polimerase juga berfungsi membuka untai DNA. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Sintesis mRNA dihentikan oleh transcription terminator. Transcription terminator ini nanti ada berupa suatu kode genetik ya, di mana dia akan menyatakan bahwa sintesis RNA-nya sudah selesai. Dengan apa? Dengan kode. Ya, maka nanti muncul kodon terminator. Nanti akan muncul kodon stop kodon. Kodon yang menghentikan sintesis RNA. Ya, nanti akan saya jelaskan. Sintesis protein adalah proses di mana sel membuat protein. Ya. Terjadi dalam 2 tahap, ya, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi yang sebetulnya sintesis protein itu adalah transkripsi dan translasi. Loh, yang replikasi, Prof. Replikasi itu bukan sintesis protein, ya. Itu perbanyakan DNA dari sel. Nah, ya, transkripsi adalah transfer instruksi genetik dari dalam DNA ke mRNA di dalam nukleus. Ini mencakup 3 langkah: inisiasi, elonginasi, dan terminasi. Pengawalan, perpanjangan, dan penghentian. Ya. Setelah mRNA diproses, ia membawa instruksi ke libanon di sitokrom, di sitoplasma. Ya. Ya, inilah fungsi dari mRNA ya. Walaupun dia dibentuk di inti sel, maka dia akan diproses menghasilkan protein di sitoplasma. Yaitu tepatnya di ribosom di sitoplasma. Translasi terjadi di ribosom yang terdiri dari rRNA dan protein. Ya, ada ribosomnya di situ yang terdiri. Ribosom ini terbuat dari RNA dan protein.
Dalam translaksi, instruksi dalam mRNA dibaca dan tRNA membawa urutan asam amino yang benar dan ribosom. Kemudian rRNA membantu membentuk ikatan antara asam amino dan menghasilkan rantai polipeptida. Ya, jadi translasi pembentukan ini ya. Setelah rantai polipeptida disintesis, ada kemungkinan menjadi ya. Jadi setelah protein itu terjadi, ada kemungkinan masih diproses lagi, yaitu dipotong, kemudian dihilangkan ujungnya, ya, kemudian dilipat lagi, ya, lipatannya yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi ini, ya, ini adalah DNA, DNA pecah menjadi dua, yang satu sen, yang satu antisen, ya, maka RNA disintesis pada yang antisen, ya, sen yang antisen, bukan yang sen. Ya, ya, jadi bukanya itu sekejap seperti ini, bukanya itu, ya, antisen, maka dibuka, ya, RNA polimerasenya bergerak. Begitu RNA polimerase meninggalkan untaian ini, maka DNA-nya nutup kembali, ya, dan lepaslah RNA hasil transkripsi. Ya, ini tadi ya, sudah. Mana kamu mana antisen mana sen, ya. Oke, lanjut ke perbedaan RNA dan DNA. Bentar, kita cari minum dulu ya. Ya, ini adalah perbedaan yang paling mendasar dari RNA dibanding DNA. RNA itu gulanya adalah gula ribose, sedangkan DNA itu gulanya adalah gula deoksiribose. Perhatikan apa bedanya ribose dan deoksiribose. Pada dua aksen, pada posisi dua aksen itu, pada posisi ini, ya, dua aksen, ya, perhatikan di pada posisi dua aksen. Kalau ribose itu OH, tapi kalau dua aksen deoksiribose, maka ini menjadi H, ya, kehilangan oksigen, maka namanya 2-deoksiribose. Ya, ya, bedanya ya, ribose dan dua aksen deoksiribose. Nah, ini perbedaan secara keseluruhan. Kalau DNA itu dua aksen deoksiribose, maka RNA hanya ribose. Kalau DNA itu double strand, maka RNA hanya satu helai, single strand saja. Kalau DNA itu sintesisnya semi konservatif, maka RNA itu sintesisnya adalah konservatif, sama dengan induknya. Tidak sama dengan induknya, ya. DNA itu dibuat dalam inti sel. Kalau RNA itu dibuat dalam inti sel, tetapi keluar dari inti sel untuk menghasilkan protein. Enzim yang digunakan untuk membuka DNA adalah helikase dan SSBP. Sedangkan yang RNA yang masih aktif, ya, itu yang membuka rantai DNA adalah RNA polimerase. Ya, beda. Kalau DNA itu ada ACGT, maka RNA itu hanya ada ACGU. ACGT lagi, ACGU. Kenapa, Bro? Karena A akan gandeng dengan U, C dan G. Kalau DNA, A dengan T, C dengan G. Ya. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas? Ya. Jelas ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, apa bedanya sih, Prof, timin dan urasil?
timin itu ada gugus metilnya ini. Ya. Jadi sebetulnya adalah para orto metil urasil itu adalah timin. Ya. Nah, bedanya hanya ada metil di sini, gugus metil ini antara timin dan urasil. Ya. Kalau timin itu hanya ada pada DNA, sedangkan urasil hanya ada pada RNA saja. Ya. Kalau guanin sama, ya. Nah, ini dogma sentral Crick dan Watson, ya. Jadi pada prinsipnya adalah dari DNA ini akan dihasilkan protein, ya. Protein inilah yang kita harapkan nanti untuk mengatur seluruh kehidupan kita, ya. Nah, RNA-nya itu adalah mRNA yang disintesis, ya. Jadi ini begini. Ini RNA setelah disintesis menjadi yang namanya itu pre-mRNA atau disebut sebagai RNA saja boleh, ya. Yang kuning itu adalah ekson, yang hijau itu adalah intron, ya. Nah, pada waktu terjadinya splicing maka terjadi editing itu, ya. Terjadi editing, ya. Terjadi splicing menjadi mRNA. Jadi RNA itu gandeng ekson, gandeng ekson, gandeng ekson, gandeng ekson, ya. Eksonnya digandeng maka dia jadilah mRNA. Sedangkan yang berikutnya sebelum keluar dari inti sel, ya, sebelum keluar dari nukleus, ya, maka RNA itu harus diberi topi dulu. Ini diberi topi, capping namanya, ya, dan diberi ekor. Ekornya itu ekor, ya. Kok bisa begini nih, menerjemahkan apa enggak? Menerjemahkan apa-apa, ya. Ya, seperti itu. Kenapa kok diberi topi, diberi apa namanya ekor agar tidak rusak pada saat dia masuk ke dalam sitoplasma. Nah, ini, ya. Jadi dia hanya ekson saja yang diterjemahkan menjadi protein. Selain ekson, tidak ada yang diterjemahkan menjadi protein. Nah, ini struktur gen, ini regulator gen, promotornya ada di sini. Dia akan mengekspresikan kalau diperintahkan oleh promotor. Ya. Nah, ini adalah gambar dari tRNA. Kok tahu, Prof, kalau ini gambar tRNA, dia punya dua tangan. Satu tangan yang mengikat asam amino atau amino acid attachment site, ya. Ya, ini satu ini amino acid attachment site. Jadi asam amino pada asam amino pendekat yang melekat, ya, pada sisi ini, ya. Ya. Nah, asam aminonya melekat di sini, kemudian yang bawah ini adalah antikodon, ya. Coba kita lihat. mRNA kodonnya GCC. Antikodonnya apa ini, ya? Antikodonnya apa ini? C, 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 C. Akmal Maulana, ada enggak orangnya ini? Saya kalau kamu enggak ini Siap, enggak Prof. Ada, Prof. online itu enggak tahu kamu itu ada apa enggak. Antara ada dan tidak ada. Siap, Ya, ada, Prof. ya, oke. Gimana? Kalau kodonnya itu GCC, membacakan harus selalu dari 5 aksen menuju ke 3 aksen, ya. Kalau kodonnya itu GCC, maka apa antikodonnya? IGC.
GCC. Kok kok ada CE? GGC. Apa? Antikodonnya? GGC. Ya. Jadi antikodon ini harus dibaca berlawanan dengan kodonnya. Kenapa perlu kok berlawanan? Karena 5 aksen dan 3 aksen itu tidak boleh bersamaan. Ya, harus berlawanan. Atas dan bawah. Ya. Maka kalau kodonnya itu GCC, maka antikodonnya adalah GGC. Dewi Indah Ayu Rahmawati. Ya, dan enggak orangnya ini ada jembatan Suramadunya ini, tapi orangnya ada apa enggak? Dewi, ada enggak? Tuh, enggak ada ya. Enggak ada ini orangnya. Nah, Aulia Nur Sahira. Nah, Aulia Nur Ada, Sahira. Prof. Aulia, kalau kodonnya itu AGT, kodonnya AGT, ya, oh enggak ada T ya, AGU. Nah, kalau kodonnya AGU, antikodonnya apa? ACU. Ya, kodonnya itu AGU. Antikodonnya apa? UCA. U, C, A. U. Masa dengan A? Tadi kodenya AGU. AGU, maka antikodonnya adalah ACU. ACU. Ya, tahu ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Prof. Oke, saya mencari korban yang lainnya. Nah, Miranda Setiawati. Kalau kodonnya itu, kamu catat ya, kodonnya itu ACC, maka antikodonnya apa? Izin menjawab, Prof. Ya. GGU. GGU, ya benar ya. Berarti sudah bisa semua ya. Jadi harus membacanya itu harus berlawanan. Gitu ya, Miranda ya. Ya, oke. Dan yang lainnya harus tahu semua. Nah, ini tRNA selain ada antikodonnya, dia membaca kodon ini, ada antikodonnya, dia juga ada asam aminonya, amino acid di sini. Ya, yang diikat dalam bentuk ester bond, ikatan ester. Ikatan ester itu kuat apa enggak ya? Tidak. Ikatan ester itu mudah terhidrolisis. Jadi pada saat nanti ini akan dilepas ikatan ester ini dan asam aminonya akan digandeng dengan asam amino yang lainnya. Sehingga terjadilah kombinasi asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, jadi gini ceritanya. Ini yang panjang ini, yang ada kode genetiknya ini adalah mRNA. Terus kemudian yang bunder-bunder 2 ini adalah rRNA. Sedangkan yang ketiga, yang ini apa namanya? CAU ini dengan metionin ini karena dia punya kode dan punya asam amino, maka ini adalah tRNA. Ya, yang ini. UAC ini bacanya bukan UAC nih, CAU ini ya. Dan metionin ini. Ini adalah tRNA. Pada saat kodonnya AUG, maka AUG ini akan mencari antikodon
CAU. Dan CAU ini akan membawa metionin datang, gitu ya, di dalam ribosomal RNA. Ya, gitu ya. Sudah sesuai ini. Terus kemudian sebelahnya ini ada A site, itu kan P site ya. Ada yang sisi P, ada yang sisi A. Yang sisi A ini kosong. Nah, kalau kodonnya CCG, antikodonnya apa? CCG ini kan CCG ya. CCG, antikodonnya apa? CGG, Prof. CGG. Maka akan datanglah antikodon CGG ke sini dengan membawa asam aminonya prolin. Nah, kemudian metioninnya digandeng, dilepas, ikatan esternya itu dilepas, metioninnya digandeng dengan prolin peng ini. Maka sudah terbentuk protein dengan 2 asam amino, metionin dan prolin. Gitu ya. Kalau sudah begini, sudah dalam kondisi begini, maka ribosomal RNA bergeser ke kanan. Peng. Ya. Coba kita lihat, kalau bergeser ke kanan bagaimana? Ya, yang sebelah kanannya kosong, UAU kodonnya. Memanggil antikodon AUA. AUA dengan membawa tirosin. AUA melekat sini, prolinnya digeser ke tirosin. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nggak nih ya? Bisa ya? Nah, dan ini terus bergeser lagi. Terus sampai kepada kalau sudah ketemu stop codon. Begitu ketemu stop codon, begitu sudah ketemu stop codon, maka proses ini akan terjadi dihentikan. This process repeat until reaching a stop codon. Proses ini berulang terus sampai dicapainya stop codon. Begitu sudah mencapai stop codon, maka berhenti. Gitu ya. Nah, oke. Stop codon itu apa, Prof? Ya, nanti akan ada stop codonnya. Ya. Nah, ini coba. Jadi di sini ada kodon-kodon. Kodon UUU, UUC itu akan menyandi fenilalanin. Hasilnya itu fenilalanin. UUA, UUG hasilnya itu adalah leusin asam aminonya, ya. Nah, terus begitu terus sampai dengan ini adalah AUG. Khusus untuk AUG ini dia akan menyandi metionin dan dia disebut sebagai initiation codon. Jadi semua protein di dunia itu mulainya dari metionin. Semua protein di dunia dimulai dari metionin. Mengapa, Prof? Karena metionin adalah initiation codon. Ya. Nah, nanti berhentinya di mana? Kalau sudah ketemu stop codon. Stop codon ini ada 3 macam. 1, UAA, UAG, dan UGA. Kalau ketemu salah satunya, maka sintesis protein dihentikan. Loh, stop codon ini menyandi apa, Bro? Ya nggak menyandi apa-apa. Ya langsung berhenti begitu aja. Ya, kalau ada stop codon. Begitu ketemu stop codon, berhenti. Ya, RNA polimerase meninggalkan DNA. Begitu ketemu stop codon, RNA polimerase meninggalkan DNA, akibatnya RNA-nya lepas, DNA-nya nutup kembali. Ya. Itulah mengapa DNA disebutkan terbuka secara transien, ya, sejenak. Nah, ini ada kode-kodenya ya. Nah, kalau misalnya nanti ada ujian kemudian ini nggak perlu dihafalkan. Nanti kalau misalnya ada ininya, nanti akan saya berikan daftarnya ini. Ya, pasti akan saya berikan. Ya. Kamu tinggal baca saja. Nggak perlu dihafalkan. Yang perlu dihafalkan adalah AUG sebagai initiation codon, UAA, UAG
dan UGA ini adalah stop codon. Oke, coba kita lihat. Kita coba ini ekspresi dari suatu gen tertentu. Ini warnanya kuning, bisa dilihat ya? Kamu bisa melihat nggak ini? Bisa, Prof. Bisa ya? Oke. Nah, perhatikan 5-3-nya. Kemudian perhatikan juga yang kedua, arah membukanya DNA. Arahnya ke kanan, membacanya ini kemana? Ke kiri ya, membacanya ya. 5-3. Oke. Ini DNA yang satunya. Kalau ini 35, maka di sini 5-3 ya. Harus berlawanan. Nah, ini ya pasangan DNA-nya. Kalau ada dua pasangan DNA seperti ini, arah membuka DNA ke kanan, maka manakah yang antisen? Manakah yang akan ditranskrip? Manakah coding strand-nya? Yang mana? Yang atas ataukah yang bawah? Yang atas, Prof. Kenapa kok yang atas? Karena arah sintesis, arah membukanya DNA berlawanan dengan arah membacanya DNA. Jadi yang antisen atau coding strand adalah yang kuning, yang atas. Ya. Nah, inilah yang antisen. Ya. Nah, coba dilihat mRNA-nya. mRNA-nya disintesis dari mana ini? Dari kanan ke kiri ataukah dari kiri ke kanan? Dari mana? mRNA-nya disintesis dari kiri ke kanan. Loh, kenapa, Prof? Nah, 5-nya kan di sebelah kiri. Kalau ini 3, maka RNA-nya di sini adalah 5 di sebelah kiri sini. Maka nanti anunya sintesisnya ke kanan, dari kiri ke kanan. Coba kita lihat. TAC, kodon TAC. Apa namanya? Ini DNA bukan kodon ya. DNA-nya TAC. Ini menghasilkan mRNA apa ini? Bukan CAT ya, CAT. Menghasilkan RNA apa ini? CAT ini. T akan berpasangan dengan T berpasangan dengan A. oh, A ya. A. T berpasangan dengan A. A berpasangan dengan U. C berpasangan dengan G. G. Berarti karena membacanya dari kiri ke kanan, maka AUG. Kodenya adalah AUG. Ya. AUG akan menyandi proteinnya, asam aminonya adalah metionin. Kemudian kodon apa namanya? DNA CCG akan menghasilkan mRNA CGG. CGG. Dan CGG ini, kodon CGG menyandi arginin. Coba, benar nggak CGG arginin ya? CGG, mana CGG? CGG. Ini ya, arginin ya. Nah, wis. Oke, lanjut. CGG. Kemudian berikutnya GAA akan AAG akan CUU. Ya, CUU menyandi leusin. Ya, ya. CUU menyandi leusin. Coba kita lihat. Satu-satu aja. Ya, CUU menyandi CUU mana CUU? Ya, ini ya. Atas ini ya. Menyandi leusin. Ya. Terus coba lanjutnya. CUU. Berikutnya ACG menyandi treonin. Kemudian
AAG menyandi lisin. 5 aksennya di kiri, 3 aksennya di kanan. Maka inilah protein mRNA-nya. AUG, CGG, CUU, ACG, AAG. Ya, ini mRNA-nya. Proteinnya apa? Proteinnya adalah nih, proteinnya gandeng, asam aminonya digandeng, metionin, arginin, leusin, treonin, dan lisin. Itu adalah proteinnya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa, Prof. Ya, oke, baik ya. Yes. Nah, ini coba ini lagi. Arah membukanya ke sana. Ya, ada 2 strand. Strand A dan strand B. Arah membukanya ke kiri. Manakah yang antisen? Yang A atau yang B? Ya, B. Yang mana? B. B. Kenapa? Karena arah membacanya berlawanan dengan arah membukanya DNA. Maka B inilah yang antisen. Jadi tidak selalu yang antisen itu di atas. Bisa juga antisen itu di bawah. Gitu ya. B inilah yang antisen. Nah, tentukanlah mRNA-nya dan tentukan proteinnya. Coba ini kamu tentukan mRNA. Apa mRNA-nya? Sudah waktu? Ya, masih ada. Ya. Coba kamu tentukan mRNA-nya. mRNA-nya adalah BAC, berarti awalnya apa? AUG. mRNA-nya pertamanya apa? AUG? Ya, kalau AUG berarti benar. Kedua, CGU. Gimana? CGU? Setuju, Prof. Ya, oke. Yang ketiga. Yang ketiga, ayo kamu. Apa? AAG. AG. Ya, benar. Yang keempat, C. apa? C. 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 CCG. Dan yang kelima, CAC. CAC. Ya. Nah, nanti setelah kamu buat mRNA-nya itu, carilah proteinnya di daftar tadi. Ya, ya, carilah proteinnya. Kalau kamu sambung, maka itulah proteinnya. Ya, carilah asam aminonya, kemudian carilah proteinnya. Ternyata ini nggak dijawab ini ya. Ya, PR untuk kamu. Ya, ya, yes. Ya, PR untuk kamu. Nah, nah, sebelum saya melanjutkan ini, apa ada yang ditanyakan tentang apa namanya biosintesis protein ini? Ada yang ditanyakan? Jelas semua? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas semua ya. Ya, ada yang dan kamu sudah bisa menentukan mana proteinnya, mana antisennya, mana anti kodonnya, ya. Nah, mana yang akan coding strand-nya, mana yang non coding strand, kamu harus tahu, ya, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, terus ekspresi gen ini buat apa, Bro? Jadi, sintesis protein
ini bisa kita gunakan untuk mempelajari respon tubuh terhadap obat yang kamu berikan. Prof, saya ingin mempelajari ekstrak ini, Prof. Ekstrak daun jambu, Prof. Ya. Apa yang terekspresi kalau suatu sel diberi ekstrak daun jambu? Prof, saya ingin mempelajari bagaimana sel itu akan terekspresi jika saya beri ekstrak daun teh, Prof. Nah, apakah daun teh bisa digunakan untuk mengobati kanker? Nah, ya, semuanya bisa kita lihat dari hasil ekspresi gennya, ya, hasil dari ekspresi proteinnya. Ya. Jadi ini contoh satu saja ya, contoh saja, salah satu dari ribuan ekspresi dari gen. Ya. Sirtuin 3, jadi SIRT3 itu adalah sirtuin 3 adalah gen yang bertugas meredam reaktif oksigen spesies atau ROS yang dihasilkan pada saat terjadinya metabolisme sehingga jumlah ROS menurun. Ya, ceritanya begini. Di dalam mitokondria, tahu mitokondria ya? Mitokondria itu tempat apa ya? Tempatnya memasak makanan ya. Memasak, metabolisme itu tempatnya di mitokondria. Pada saat mitokondria itu melakukan metabolisme, maka akan dihasilkan ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, ROS ini akan membahayakan mitokondrianya itu sendiri. Ya, sama kamu masak di dapur. Di dapur itu nggak ada pendinginnya, maka dapurmu akan menjadi panas. Sampah kamu buangin di dapur itu ya, maka dapurmu akan menjadi bisa terbakar dan akan menyebabkan kematian. Demikian juga pada sel, pada mitokondria. Pada waktu mitokondria itu memasak makanan, akan dihasilkanlah ROS. ROS itu kalau terlalu banyak, ya, maka akan membunuh mitokondria itu sendiri. Ya, makanya ROS itu harus ditangkap, harus diredam. Siapa yang bagian menangkap atau meredam? Yang bagian meredam adalah namanya sirtuin 3 gennya ini. Nah, senyampang dari itu ada EGCG. EGCG itu epigalokatekin galat, ya, itu adalah komponen utama dari teh hijau. Pada saat teh hijau ini memasuki sel kanker, maka akan menekan ekspresi gen sirtuin 3. Kalau ekspresi gen sirtuin 3 ditekan, maka ROS-nya akan meningkat. Kalau ROS-nya meningkat, maka akan terjadi kerusakan pada mitokondria. Kalau mitokondrianya rusak, maka kankernya akan mati. Ya, itu harapannya. Dan penelitian juga membuktikan itu. Ya, sebaliknya, jika EGCG itu masuk ke dalam sel normal, maka justru sirtuin 3-nya ditingkatkan. Sirtuin 3-nya meningkat, maka sel menjadi lebih sehat dan ROS dapat ditangkap dengan baik sehingga mitokondrianya terhindar dari kematian. Ya, ini salah satu contoh pengaturan ekspresi gen. Salah satu contoh aja. Nah, ini gambarnya. Kamu bisa baca di sini ya. Gambarnya gimana ini, Bro? Oh, saya ingin lebih jelas lagi, Bro. Nah, kamu baca di Tao et al. 2014 Molecular and Nutrition Food Research. Ya, halaman sekian ini ya. Nah, oke. Ini gambarannya. Kalau EGCG ini masuk kanker sel kanker, maka EGCG itu akan menekan, menghambat. Ini tanda menghambat itu begini, ya. Kalau tanda panah itu meningkatkan, ya. Tanda menghambat itu ini, akhirnya sirtuin 3-nya terhambat. Sirtuin 3-nya kecil, maka ROS-nya banyak. ROS-nya banyak, mitokondrianya terjadi kebakaran. Maka akan terjadilah yang namanya mitokondrial dysfunction dan akan menyebabkan sel death, kematian sel.
Jadi kalau sel itu mitokondrianya sudah kalang kabut, maka akan terjadi kematian sel atau kita kenal sebagai apoptosis. Nah, tetapi kalau EGCG ini masuk ke dalam sel normal, dia justru meningkatkan sirtuin 3. Nah, kalau sirtuin 3-nya itu ditingkatkan, maka semua ROS akan ditangkap oleh sirtuin 3. Maka mitokondrial dysfunction-nya tidak terjadi dan selnya tambah sehat. Jadi artinya kalau kamu minum teh, ya, itu sel kanker yang baru tumbuh itu akan bisa dihancurkan, ya, dimatikan, dibunuh. Ya. Kalau kamu tehmu itu masuk ke dalam sel normal, maka justru semakin menyehatkan sel normalnya. Maka mulai sekarang teh ini sangat bermanfaat bagi kamu. Ya, sifat antioksidannya kan tinggi, ya. Loh, apa ada hasilnya, Bro? Coba kita lihat hasilnya. Ini pengaruh EGCG terhadap aktivitas sirtuin 3 pada sel normal. Sel normal dulu ya. Ini jam pertama, ini kondisi sirtuin 3 activity, sirtuin 3 activity, ya. Ini jam pertama, ini jam ke-12. Berarti 12 jam. 11 jam ya, 11 jam. Pada waktu 11 jam, sirtuin 3 itu meningkat drastis dan secara sangat signifikan. Ya, pada sel normal. Kalau sirtuin 3-nya meningkat drastis, maka sel itu menjadi sel yang sehat karena semua ROS bisa ditata. Ya. Nah, kita lihat hasilnya kalau pada sel kanker. Salah satunya adalah pakai oral squamous cell carcinoma, USCC. USCC ini adalah jenis kanker yang sangat berbahaya dan mematikan. Oral squamous cell carcinoma. Ya. Ini jam pertama masih tinggi sirtuin 3-nya. Tetapi pada jam ke-12, setelah diberi EGCG, turun. Nah, sedangkan yang tidak diberi EGCG naik. Ya, yang tidak diberi EGCG tambah naik. Yang diberi EGCG tambah turun. Ya. Nah, dengan turunnya sel sirtuin 3 pada sel kanker ini, maka sel kanker itu akan mengalami serangan oleh ROS-nya sendiri, ROS yang dihasilkan sendiri, sehingga akan terjadi kematian. Ya, terus jadi dengan demikian maka EGCG ini bisa membunuh sel kanker dengan jalan menekan ekspresi dari sirtuin 3. Jadi dengan ini kamu sudah saya beri contoh untuk sebagai seorang farmasis yang akan mengembangkan suatu obat, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nanti kamu bisa mengembangkan obat-obat lain, ya, dengan mengukur bagaimana aktivitas sirtuin 3-nya, ya, obat-obat kanker terutama. Ya. Bisa dibaca di mana ini, Prof? Ini sama ya, jurnalnya sama. Nah, ini jurnalnya saya berikan. Nah, ini differential pro-oxidative effect of green tea polyphenol, epigallocatechin galat and normal and oral cancer cell are related to differences in sirtuin 3 signaling, ya. Kamu sudah diajari sel signaling, ya. Apa namanya? Molekul sinyal, ya. Molekul sinyal. Nah, ini sirtuin 3, ya. Kamu bisa baca di sini, ya. Loh, Bro, bahasa Inggris, Bro. Sekarang kan nggak ada masalah ini, ya. Klik, langsung bahasa Indonesia, ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Satu kali klik aja sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Ya. Jadi, alhamdulillah, ini sudah bisa saya selesaikan. Sebelum saya sudahi kuliah saya pada sore hari ini, mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sudah jelas? Sudah, Ya. Prof. Prof, ujiannya pakai apa, Prof? Ujiannya nanti multiple choice semuanya. Ya, dan soalnya sudah saya siapkan. Gitu ya.
Baik, Prof. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya mundur-mundur ya, karena ini masih di hotel ini. Di kamar hotel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, terima Prof. kasih. Terima kasih, Mohon Prof. izin ya. Mohon izin dulu ya. Terima kasih, Prof. Prof.